Halo teman-teman seller, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, pada video kali ini saya mau melanjutkan series tentang iklan ya. Dan spesial buat video kali ini itu sebenarnya kita mau bahas tentang algoritma iklan Shopee gitu ya. Jadi apa yang saya pelajari dan supaya teman-teman tuh ngerti sebenarnya algoritma iklan Shopee itu seperti apa. Oke, tapi saya ingetin sebelum nonton video ini, karena video ini kan series ya. Series terus maksudnya itu bertahap gitu ya, ada episode 1, episode 2 dan seterusnya. Maka teman-teman saya anjurkan biar pola pikir iklannya itu lebih terstruktur dan lebih runut, lebih urut gitu belajarnya. Lihat di deskripsi, itu video-video sebelumnya mendingan ditonton dulu, dipahami dulu. Kalau nggak paham, diulangi dulu sampai paham, baru lanjut ke next step videonya biar nggak ngambang nanti pengetahuannya. Oke? Dan nanti teman-teman kalau udah pintar silakan buka kelas gitu ya. Nah, seperti janji saya tadi, untuk yang video kali ini kita akan belajar tentang algoritma iklan Shopee. Ya, ini dia algoritma iklan Shopee. Karena kita belajar algoritma, kita bikin back end begini ya, biar kayak sensasi sistem IT di belakang layarnya itu terasa gitu ya. Padahal ya bahasanya santai aja, pelan-pelan aja. Nah, langsung aja teman-teman. Sebenarnya kalau kita ngobrolin soal algoritma iklan Shopee, oke, ini kita nggak ngomongin cuma fitur-fitur tampilannya apa gitu ya. Kita benar-benar bagaimana sih sebenarnya. Kan kata kunci algoritma itu kan bagaimana dia itu memecahkan sebuah masalah kan sebenarnya. Memecahkan sebuah masalah. Masalahnya apa ya? Masalahnya bagaimana menampilkan iklan yang sesuai dengan customer dan seller, tentunya kayak gitu. Karena customernya mereka itu juga buyer dan seller. Oke, jadi kita nggak cuma bahas tampilan di depannya seperti apa, bla 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 bla. Nah, teman-teman jangan terkecoh ya dengan kata algoritma. Kalau itu namanya fitur ya, fitur iklan itu kayak apa, ya kan, tampilannya di mana, itu fitur sama programnya. Kalau kita bicara algoritma, ya sisi di belakangnya seperti apa, dan ini yang mau kita bahas. Secara umum teman-teman, secara umum sebenarnya akan lebih kompleks daripada ini, tapi seenggaknya teman-teman dengan 3 hal ini, yaitu ada 3 hal yang teman-teman itu perlu pahami. Yang pertama adalah personalisasi. Kemudian yang kedua fit iklan, dan yang ketiga adalah performa produk. Apakah cuma 3 ini tok Mas Burhan? Saya yakin enggak. Saya yakin enggak. Jadi di belakang layar sana itu pasti sesuatu hal yang kompleks supaya semuanya senang, semuanya happy. Karena Shopee akan istilahnya itu membuat semua seller itu sebisa mungkin happy gitu ya, meskipun susah untuk menyenangkan banyak orang gitu. Tapi algoritma ini dibuat supaya adil, supaya tidak ada satu seller pun itu memonopoli program kayak gitu. Nah, maka ada 3 ini dan nanti kita akan bahas satu persatu pelan-pelan aja supaya teman-teman paham. Intinya hari ini yang kita bahas algoritmanya, bagaimana iklan itu bekerja untuk menampilkan produk kita, itu ada 3 ini. Oke, kita bahas coba satu persatu pelan-pelan supaya teman-teman paham, dan kalau bingung diulang-ulang lagi aja nggak apa-apa videonya sampai paham. Oke, sekarang saya bilangnya ini personalisasi sih, ya personalisasi. Intinya gini, iklan kita itu hanya muncul ke buyer yang sesuai. Sekarang pertanyaannya, gimana mengetahui buyer yang sesuai ini? Jadi sistem Shopee itu pasti sudah nge-record ya, nge-record behavior atau habit atau kebiasaan dari seorang customer. Misalkan di sini ada customer A, di sini ada customer B, ya, ada customer B, dan mungkin selanjutnya ada customer C gitu. Kemudian bisa jadi seller A, ada seller A itu kalau ngiklan dia diberikan ke customer A. Kalau seller B, dia kalau ngiklan ditampilkan kepada seller B. Dan kalau seller C itu akan ditampilkan kepada seller C. Kayak gitu, yang sesuai dengan personalisasi dari toko masing-masing. Apa aja sih sebenarnya? Ya banyak banget. Kayak personalisasi itu kecocokan. Contohnya dia itu tipe sellernya itu apa? Apakah dia yang biasa suka yang star, atau yang star plus, atau suka yang mall, ya kan? Atau suka yang biasa kayak gitu. Jadi apakah dia itu ada habit memilih toko kayak gitu apa enggak? Apakah dia itu dipelajari harus yang punya voucher apa enggak? Ya kan? Kemudian dipelajari juga area, ya kan? Area lokasi atau alokasi, ya. Ini bahasa gampang ya, bahasa gampangnya.
bahasa susahnya itu ya kalau kita bilang geomed gitu atau geologi atau geogeoan, semua geo lah ya, geologinya seperti apa, demografinya seperti apa, jadi semuanya dipelajari, termasuk jenis kelaminnya juga, apakah jenis kelaminnya itu dia laki-laki atau perempuan gitu. Kemudian nanti produknya juga akan disuguhkan kepada yang cocok. Artinya banyak banget, ini istilahnya adalah keseluruhan atribut ya, atribut dari si buyernya. Jadi kita itu disesuaikan. Makanya teman-teman jangan sampai bingung. Kan kadang-kadang wah, iklanku, tokoku gitu ya, tokoku atau produkku atau istilahnya iklanku lah nggak muncul. Kayak pertanyaan yang sering ditanyakan gitu kan, kayak pada diri sendiri atau orang lain, kok iklanku nggak muncul, kok produkku nggak muncul ketika aku cari di deviceku gitu kan ya. Bisa jadi itu tidak muncul di tempat teman-teman, tapi dia itu muncul di orang lain, gitu. Karena pada saat itu, teman-teman nggak bisa berpacu pada teman-teman cari sendiri, di keyword sendiri, di searching sendiri, nggak muncul, kemudian teman-teman langsung hopeless bahwa produkku nggak perform dan lain sebagainya. Tidak dilihat dari situ, dilihatnya dari total traffic yang masuk di produk itu, gitu ya. Dan si sistem Shopee itu dia sudah istilahnya mempelajari keseluruhan atribut itu, personalisasi behavior atau kebiasaan dari customer, kemudian dia dicocokkan kepada seller-seller yang cocok kayak gitu ya. Supaya apa sih? Supaya terjadi penjualan. Karena kita Shopee itu sama-sama sebetulnya visinya sama-sama pengen terjadi sebuah transaksi ketika produk kita itu dimunculkan kepada seorang customer, gitu ya. Maka si Shopee akan bekerja keras gimana biar produk kita itu muncul kepada customer yang cocok biar terjadi penjualan. Itulah konsep personalisasi. Jadi teman-teman kalau misalkan bisa jadi tampilan si customer A dengan customer B itu bisa beda, kan teman-teman juga kayak gitu. Oke. Kapan-kapan kita bikin video cara ningkatin personalisasi gimana gitu ya. Kemudian yang kedua, karena ini masih fokus tentang iklannya dulu, yang kedua itu adalah soal bid iklan. Oke, ya tentu ya, karena kan ini berbayar kan ya, promosi yang sifatnya itu berbayar. Nah, artinya besaran bid juga akan menentukan posisi, gitu ya. Ya uangnya ya, jadi money-nya juga akan menentukan posisi. Gitu. Dia akan membantu menentukan posisi. Yang bayar lebih ya dia diuntungkan. Ini saya bilang salah satu ya, dan bukan satu-satunya. Kalau kita bilang salah satu itu bukan satu-satunya. Oke? Bukan satu-satunya. Salah satu bukan satu-satunya. Jadi bid iklan berpengaruh, makanya nanti kita juga akan belajar bagaimana menghitung bid iklan yang tepat untuk produk kita. Oke, ini udah disesuaikan dengan algoritma, dengan budgeting dan apa yang saya terapkan. Jadi teman-teman bisa menunjukkan apa enggak nanti di video selanjutnya. Ya nggak selanjutnya ini sih. Nanti di video ada di series ini bagaimana kita menghitung bid iklan yang tepat untuk produk kita, itu kita kasih bidnya berapa, gitu ya. Nanti kita hitung bersama-sama. Oke, udah paham lah ya bid iklan, karena kan ini berpengaruh terhadap iklan kita. Tuh. Kemudian berikutnya performa produk itu sendiri, ya. Nah jadi teman-teman, nggak selamanya. Kalau misalkan tadi hanya uang ya, hanya uang atau hanya bid iklan yang diperhitungkan, wah ini bahaya banget. Nanti akan terjadi game pay for win. Oke? Nggak peduli itu untung apa enggak. Nah kadang kayak gitu, karena ada untung atau rugi. Karena pasti nanti ada beberapa seller yang cukup gila untuk masuk ke ranah ini. Biasanya kayak gitu, frustasi, produknya banyak, mau nggak mau dia harus ngeluarin barang kayak gitu. Tapi untungnya tidak hanya berkaca pada bid iklan aja. Faktornya itu tidak hanya bid iklan aja. Salah satunya adalah performa produk itu sendiri. Maksudnya performa produk itu gimana sih? Ya bagaimana kualitas produk itu diterima oleh si customer, dinilainya seperti apa.
termasuk dari kualitas penamaan, ya kan, relevansi. Kalau kita bilang relevansi, kan, relevansi itu ya kesesuaian judul, deskripsi dan lain sebagainya lah. Jadi relevansinya. Kemudian yang paling penting teman-teman harus pahami itu adalah CTR atau click through rate. Oke. Nah, ini bahasa gampangnya klik rasio lah ya. Pakai bahasa susah ya tadi. Oke, klik rasio atau tingkat kliknya itu berapa sih? Jadi kan kita ada impresi, orang yang lihat itu perbandingannya dengan orang yang klik. Itu kembali ya, klik dibanding yang lihat gitu ya. Klik, yang klik berapa dibandingkan dengan yang dilihat, itu namanya klik rasio. Ya, click rate-nya, tingkat kliknya, jumlah kliknya dibanding dengan impresi atau jumlah bandingnya, itu adalah klik rasio. Kenapa? Karena dengan produk yang kliknya itu tinggi, artinya produk itu yang menarik buat orang. Oke, makanya itu juga punya nilai yang bagus. Sayang dong, bagi Shopee itu kan menampilkan produk itu kan sebuah biaya. Ya, menampilkan produk kita aja itu sebuah biaya loh. Kemudian sudah ditampilkan tapi orang atau customernya nggak ngeklik, kan rugi. Tahu gitu nggak produk si A tadi tak tampilin produk B aja dong. Dia diklik dan nanti berpotensi terjadi penjualan. Oke, nah berikutnya itu adalah conversion rate-nya, CR-nya atau conversion rate. Nah, nggak apa-apa lah ya tulisannya kayak gini, dokter marketplace. Atau tingkat konversi ya, bahasa gampangnya tingkat konversi. Nah, ini penting banget untuk dijaga. Makanya kemarin pada saat saya bilang, iklan yang wajib, produk yang boleh diiklankan itu produk yang konversinya di atas 2%. Artinya dia itu memenuhi dari standar performa produk. Kalau teman-teman paksakan produk teman-teman yang konversinya itu jelek, itu nanti di algoritma juga akan jelek gitu. Karena akan dilihat produk ini juga nggak bagus, kayak gitu ya. Dan itu menjawab apakah produk hero boleh diiklankan, ya wajib berarti. Karena performa produk itu masuk dalam algoritmanya, perhitungannya. Produk hero itu berarti kan produk terbaik yang kita punya kan, kondisinya produk terbaik yang diterima pasar, diterima customer kita, dan itu kita push. Kenapa? Karena performa produk ini masuk dalam pemikiran algoritmanya si Shopee, algoritma iklannya. Artinya iklan kita akan mendapatkan posisi yang lebih baik, porsi traffic yang lebih tinggi dengan biaya bid yang lebih rendah gitu ya, dengan biaya bid yang lebih rendah. Kalau performa produknya itu rendah, mau nggak mau kita harus ningkatin bid iklannya. Oke, kenapa? Karena kan tadi ada 3 faktor. Ada faktor personalisasi, P. Kalau P, kemudian bid iklannya, kemudian yang ketiga adalah performa produknya dengan PR gitu. Kalau misalkan ya kita mau ngimbangin, ini personalisasi misalnya udah sama ya, kan Shopee yang ngatur, dapat nilai 2. Kemudian bidnya udah tinggi nih, dapat nilai 3, tapi produknya itu jelek, nilainya 1. Ya udah, ini 2 kali 3 kali 1, analoginya kayak gitu, jadinya totalnya 6. Kalau kita mau memperbaiki posisi iklan kita, ya perbaiki salah satunya gitu kan ya. Misalkan personalisasinya udah 2, bidnya kita pakai yang rendah nih, bidnya yang rendah misalkan 2, tapi nilai produk kita itu 2, bagus gitu. Bidnya lebih rendah loh, tapi nilainya lebih itu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, kayak gini memungkinkan bahwa yang bidnya lebih rendah itu bisa dapat posisi iklan yang lebih bagus daripada yang bidnya mahal. Karena apa? Karena performa produknya lebih tinggi gitu, teman-teman. Jadi bisa dipahami ya, kenapa kok iklannya nggak bagus dan sebagainya. Jadi iklan itu nanti dulu deh, fokus dulu untuk membenahi produknya teman-teman. Oke, gitu dulu biar videonya nggak terlalu panjang. Seperti biasa ya kan ya, memohon-mohon. Enggak sih, ini kalau misalkan teman-teman udah mempelajari materi-materi saya ya kan di YouTube. Kalau di YouTube kan saya fokusnya itu kan istilahnya edukasi ya, makanya nggak terlalu banyak bercanda, dan di sini lebih banyak sharing materinya. Kalau teman-teman ada yang bingung dan sebagainya, saya udah menyediakan grup Telegram. Di sini itu kayak grup untuk
apa ya istilahnya berdiskusi kita nanti di sana. Kalau mau join ya di Telegram, itu linknya ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa masuk dari link tersebut untuk masuk ke grup. Nanti di situ ya mungkin saya nggak 24 jam per 7 di sana ya. Ini grup gratis kok ya, grup gratis. Teman-teman di sana bisa belajar ya kan sama teman-teman. Nah, ini udah sharing-sharing ya, ada share link, ada 8 foto di sana. Kita udah melakukan pembahasan tentang sesuatu, boleh tanya jawab. Ini pokoknya grup sharing belajar bersama tentang semua marketplace jualan online ya, jualan online yang mungkin saya menguasai ya, nanti kita bisa diskusi di sana ya kan ya, kita diskusi dengan sehat dan tumbuh berkembang bersama. Oke, diskusi sehat ya, jadi nggak usah spam yang aneh-aneh ataupun yang marah-marah atau cuman mencaci maki ya, ada apa gitu ya. Kontennya saya di sini Berhana Firdan Utama dan sudah ada 69 member, masih ada grup, ini grup baru ya, dari video kemarin udah naik itu ya lumayan, sehari naik 19 atau 20 orang yang bergabung untuk kita belajar bersama-sama, karena tentunya ilmunya bukan hanya dari saya. Harapan saya di sini bisa terjadi diskusi dari yang lain, biar nanti ada sharing-sharing ilmu yang baru gitu ya. Dan kalau teman-teman mau connect dengan saya lebih jauh atau bersosialisasi dengan saya nih, bisa ke IG saya Belajar Bareng Burhan ya. Nanti di sini kita bisa bersosialisasi. Silakan kalau mau follow boleh, atau kalau cuma mau lihat-lihat doang juga boleh, atau sekedar say hello aja juga boleh. Oke, gitu ya. Ya, ini waktunya agak panjang banget, 16 menit. Tapi ya segitu dulu video kali ini tentang kita belajar bagaimana tentang algoritma dari iklan seperti apa yang kita pelajari. Saya nggak bisa share banyak-banyak terlalu detail karena itu nanti akan kompleks banget. Tapi seenggaknya 3 hal tadi itu sudah menjawab atau menjadi sebuah insight baru, wawasan baru buat teman-teman. Oke, gitu dulu video dari saya, dan seperti biasa pesan terakhir saya, bukan pesan terakhir ya, kata-kata terakhir untuk menutup video ya kan? Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.